perkembangan beberapa hari ini, Mas? Macam-macam. Oke, terima kasih ya. Setelah ini kita ini dulu. Ya. Enggak. Mas, pelantikannya akan terbuka nggak, Mas? Pelantikannya terbuka nggak, Mas? Sebentar lagi. Tadi kita sudah dengarkan bersama konferensi pers yang sudah digelar oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga dikatakan bahwa akan ada 5 perombakan kementerian dan juga 1 penambahan kementerian, di mana kementerian yang baru dan juga nanti akan dilantik menteri dan juga wakil menterinya adalah Kementerian Haji dan Umroh dan juga 5 kementerian yang akan mendapatkan perubahan. Ini adalah Kementerian Keuangan yang saat ini masih dipimpin oleh Sri Mulyani. Kemudian ada Kementerian Pekerja Migran Indonesia yang masih dipimpin oleh Abdul Qadir Karding. Ada juga Kementerian Koperasi yang masih dipimpin oleh Budi Ari. Dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang masih dipimpin oleh Dito Aryo Tejo. Tentunya 5 kementerian ini masih akan terus kami nantikan dinamikanya seperti apa, dan juga di sore hari ini Presiden Prabowo Subianto akan langsung mengumumkan siapa saja nama yang akan diberikan dan juga diumumkan mengisi posisi dari kementerian tersebut. Apakah hanya menterinya saja atau wamennya juga ikut diganti oleh Presiden Prabowo Subianto? Dan pemirsa, terkait dengan Presiden yang melakukan reshuffle sejumlah kementerian pada sore hari ini, untuk mendalaminya kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif LSI, ada Bapak Jayadi Hanan. Selamat sore Pak Jayadi. Selamat sore Mbak. Iya, Pak Jai, kita melihat ada 6 kementerian. Kemudian kalau melihat 5 diantaranya itu ada perombakan menteri, sedangkan 1 kementerian baru. Apakah ini menyusul dengan evaluasi 1 tahun terakhir pemerintahan atau memang melihat gejolak apa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir? Iya, kayaknya lebih ke bukan karena evaluasi setahun terakhir ya. Meskipun memang sudah mendekati setahun terakhir, itu lebih karena 2 alasan. Pertama, ada gejolak, ada tuntutan masyarakat yang salah satunya bisa direspon dengan perubahan kebijakan lewat struktur kabinet ya. Yang kedua, memang ada alasan keorganisasian, karena kan satu ada kementerian baru kan yang harus dilantik, yang baru artinya nambah. Yang kedua kan ada problem yang menyangkut minimal 2 kementerian. Pertama Kementerian Ketenagakerjaan kan, karena wakil menterinya itu ketangkap OTT oleh KPK ya. Dan itu apa perlu diganti atau dibiarkan saja lowong, itu yang harus diberikan jawaban oleh Presiden kepada masyarakat. Yang kedua, kementerian yang digawangi oleh Pak Budi Ari Setiaji, Kementerian Koperasi ya, Kementerian Koperasi yang memang banyak isu menerpa Pak Budi Ari Setiaji ini ya, termasuk kasus yang diduga yang dikait-kaitkan dengan kasus judi online. Jadi ada alasan karena merespon gejolak yang terjadi di masyarakat, merespon demonstrasi besar dan tuntutan perubahan-perubahan penting yang disuarakan oleh masyarakat pada akhir Agustus sampai awal September. Yang kedua, memang ada kebutuhan untuk menyesuaikan struktur keorganisasian akibat ada menteri baru atau akibat adanya kementerian baru maksud saya, atau akibat adanya anggota kabinet yang bermasalah yang diduga perlu segera di reshuffle gitu. Termasuk mungkin tadi ada kaitan dengan Pak Abdul Qadir Karding ya. Itu kementerian apa tadi saya lupa. Kan ada ada juga isu yang beredar di media sosial kan, soal mereka main domino dengan salah satu orang yang bermasalah secara hukum gitu. Jadi sekali lagi memang ini bisa juga dianggap sebagai bagian dari evaluasi tahunan ya. Tapi kan beberapa waktu yang lalu sebelum
perayaan kemerdekaan 17 Agustus kan Presiden sebetulnya sudah menyatakan bahwa tidak ada perubahan kabinet. Tetapi kan sekarang dilakukan perubahan. Jadi jadi ini bukan berdasarkan evaluasi tahunan berarti karena alasan dua tadi. Baik, Bang Jai, apakah memang artinya ini ada catatan dari Presiden Prabowo Subianto sehingga momen pergantiannya ini tidak terjadi 1 tahun ketika Presiden menjabat di bulan Oktober nanti? Iya, ya, jadi memang tampaknya Presiden berkesimpulan bahwa selain memang ada kebutuhan organisasi yang seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan struktur, juga desakan masyarakat itu harus segera direspon. Gitu. Soal apakah responnya tepat atau tidak, artinya kementerian yang mana yang dirubah apa enggak itu soal lain ya. Gitu. Baik, Pak Jai, apakah artinya reshuffle ini membuat situasi politik akan lebih stabil setelah ada reshuffle? Situasi politik kan sudah mulai stabil, tuntutan masyarakat sekarang lebih bersifat substantif kan. Masyarakat menunggu apakah respon pemerintah itu secara substantif memang sesuai dengan tuntutan-tuntutan masyarakat ya. Kan banyak tuh tuntutan masyarakat. Judulnya juga macam-macam, ada yang 17+8, ada yang tuntutan-tuntutan lain dari berbagai kelompok masyarakat itu kalau dirangkum ya intinya perlu perlu respon dari pemerintah. Reshuffle kabinet adalah salah satunya. Tetapi saya kira salah satu inti tuntutan masyarakat kemarin kan itu soal efisiensi kan. Oke. Ya, soal efisiensi yang tidak jadi di satu sisi pemerintah menyampaikan perlu efisiensi, tapi di sisi lain pemerintahnya sendiri nggak efisien kan, itu salah satu suara yang berkembang kira-kira ya. Nah, jadi kalau mau meresponnya dengan reshuffle kabinet, menurut saya yang paling tepat adalah selain mereshuffle beberapa menteri di struktur yang ada sekarang, respon yang lebih tepat menurut saya adalah mengurangi jumlah menteri atau merampingkan struktur kabinet gitu supaya sesuai dengan keperluan efisiensi. Kalau struktur kabinetnya tetap gemuk atau sangat gemuk seperti sekarang, kan himbauan masyarakat itu tidak terpenuhi gitu, atau permintaan masyarakat tidak terpenuhi. Jadi kan permintaan masyarakat itu ada kesenjangan antara yang disampaikan oleh pemerintah dan kebijakan pemerintah berupa efisiensi, tapi di saat yang sama pemerintahnya sendiri nggak efisien dengan struktur kabinet yang besar. Jadi kalau mau merespon isu itu, maka pemerintah harus presiden mestinya itu merampingkan kabinetnya, misalnya mengurangi jumlah menteri atau malah mengurangi jumlah kementerian gitu. Kalau sekarang yang terjadi kan kementeriannya malah nambah. Dan ada tanda-tanda, kita lihat ya, ada tanda-tanda tampaknya perubahan itu tidak bersifat merampingkan kabinet gitu, hanya mengubah struktur aja. Nah, cuman yang menarik nanti di Kementerian Keuangan itu siapa yang diganti ya, kita nggak tahu. Apakah Ibu Sri Mulyani sendiri apa gimana? Baik, Pak Jai, kami tadi melihat ada 3 nama. Ini mulai dari Kepala LPS, Kepala BPHJ, dan juga anggota DPR RI Golkar. Tapi kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.